Dari kartu ini sepertinya rezeki itu akan hadir lebih awal. Mas Anang dan Bunda Asyanti ini kayaknya punya pendapat yang berbeda. Apalagi kalau mau nanya pada Mimi Kade. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 3 keluarga Atta Halilintar. Keluarga Atta Halilintar berarti ya dia dan Aurel ya. Terus kemudian keluarga Hermansyah dan keluarga Halilintar ini bertemu di Turki. Dan ada sebuah kata-kata yang, atau kalimat ya, kalimat ini, rangkaian kata kalimat yang menjadi pertanyaan, bener nggak ya? Karena kakek Halilintar, nah ini ayahanda dari Atta Halilintar di sini itu mengatakan bahwa baby A atau Aurel ini akan melakukan persalinan di Turki. Didoakan seperti itu. Dan saya pikir kalau itu kata-katanya pakai embel-embel didoakan, terus kemudian masuk ke konten, ini sangat mungkin loh itu akan terjadi. Tapi mungkin atau enggak sih? Mengingat bahwa ya Atta dengan semua kesibukannya dan semua yang terjadi, apakah mungkin baby A ini akan lahir di Turki? Kita langsung lihat dari kartu yang pertama, The Judgment. Kalau saya boleh bilang ini tuh satu hal yang merupakan ambisi dari kakek Halilintar yang anak-anaknya ini aja tuh lahir di tempat-tempat yang berbeda di seluruh dunia. Dan dengan semua rencana yang kayaknya sudah disusun dari awal bahwa nanti anaknya bakal 11, terus lahirnya di mana, dan mereka bikin buku tentang itu. Saya dulu ngalamin nonton TV saat Atta belum terkenal dan keluarga ini sering diundang kemana-mana. Saya pikir ini sangat besar kemungkinannya akan terjadi. Karena pasangan kakek Halilintar dan nenek Geni ini, Lenggo Geni ini, 2 orang pasangan yang luar biasa. Dan dengan mengingat sekarang aja mereka tinggal di Malaysia sudah sekian bulan ini atau lebih dari 1 tahun ya. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak ada batas untuk mereka mau di mana dan ngapain. Jadi ini sangat mungkin terjadi kalau mengingat sepak terjang mereka. Dan apalagi yang bisa kita lihat di sini, kalau saya lihat di sini sih Turki ini tempat ketemu yang lumayan bagus untuk mereka. Jadi kan selama ini keluarga besar tinggalnya di Malaysia, Atta dan Aurel tinggal di Indonesia. Kalau ketemunya di Malaysia kan mungkin bosen ya. Ketemu di Singapura kekecilan mungkin dan pemandangannya nggak indah. Terus agak jauhan dikit kira-kira kalau ke Eropa ya Eropanya kira-kira di mana. Nah ini kayaknya mereka akhirnya memutuskan ke Turki karena Turki ini adalah tempat yang lumayan indah, syarat dengan sejarah, seperti beliau menceritakan tentang sejarah Blue Mosque waktu sedang di sana di konten itu tadi. Dan kalau menurut saya sih ini tempat yang merupakan pertemuan antara Asia dan Eropa. Jadi syarat dengan budaya yang luar biasa. Belum ditambah karena di Turki ini liranya harganya lagi bagus. Jadi orang Indonesia ini bisa belanja-belanji di sana dengan kurs yang bagus dan kuatnya kurs rupiah dibandingkan lira itu sendiri. Tapi terus nanti bagaimana di sana? Apa mungkin bisa ya? Kalau menurut saya sih complicated. Tapi mengingat mereka berdua, Atta dan Aurel ini 2 orang yang berdaya, memiliki kasih sayang dan juga percaya satu sama lain, sehingga kalau memang ingin di sana, ini sebenarnya juga sangat bisa, sangat-sangat bisa dan sangat-sangat memungkinkan. Bahkan nggak cuman bersalin. Kalau perlu tinggal di sana selama 1 tahun, beli rumah juga sebenarnya kayaknya bisa. Tapi apakah memang akan semudah itu? Nah, kita lihat lagi apa benefitnya kalau ternyata baby A ini lahir di sana. Kalau menurut saya sih nanti, ya saya nggak tahu ya, di antara keluarga itu ada yang lahir di Turki apa enggak. Tapi kalau nggak ada, ini akan jadi sebuah sejarah, satu hal yang akan, tahu nggak sih kalian kalau seorang bayi itu lahir di negara itu, maka dia ini punya privilege dari negara itu sampai umurnya nanti 17 tahun dan dia harus memilih mau kewarganegaraan yang mana. Nah, until then, sampai saat itu mereka ini akan memiliki double kewarganegaraan yang artinya dapat benefit dari pemerintah Indonesia dan juga Turki. Seharusnya ya, saya kurang tahu, kalau kalian mengetahui tulis komentar di bawahnya. Tapi kalau kalian harus berkomentar, kalau kalian jadi Aurel atau kalian jadi Atta, kira-kira setuju nggak kalau baby A ini tadi lahirnya di Turki sana? Apakah semuanya akan memiliki pertimbangan yang sama? Kalau menurut saya sih kayaknya keluarga Hermansyah, Mas Anang dan Bunda Asyanti ini kayaknya punya pendapat yang berbeda. Apalagi kalau mau nanya pada Mimi Kade. Nah, kalau saya pikir di sini ini mungkin keinginannya dari keluarga Halilintar yang memang terbiasa pergi ke luar negeri, tinggal di satu tempat. Mereka ini biasa berpetualang, juga Atta dan adik-adiknya. Tapi kayaknya keluarga besar yang lainnya ini punya pertimbangan yang lain. Dan mereka mungkin nggak
mungkin terbiasa itu ya dengan keluarga Halilintar. Dan apakah ini akan membawa sebuah penolakan ataukah memang mereka akhirnya ya sudah membiarkan saja? Kita lihat dulu kalau Mimi KD akan seperti apa. Kalau beliau sih kayaknya akan ikut-ikut aja apa kata Aurel dan sudah menyerahkan dan percaya pada Atta. Sehingga kalau Mimi KD di sini, toh Mimi KD juga tinggalnya kan di luar negeri juga kan sama Om Raul Lemos. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya beliau ini akan lebih demokratis, monggo kerso silahkan mau di mana. Yang penting Atta ada di sampingnya. Kita lihat kepada Mas Anang. Nah, Mas Anang ini sebenarnya seseorang yang berdaya dan bisa saja melakukan itu. Magician di sini mungkin lebih dari Mas Anang dan Bunda Ashanti ini sebagai orang tua yang ya pertama kali memiliki anak terus perempuan harus melahirkan. Saya pikir sih kayaknya mereka akan lebih pengen di tempat yang mereka bisa kendalikan, di tempat yang mereka bisa lihat, rumah sakit yang mereka bisa tahu dan pilih. Terus kemudian nanti kalau terjadi sesuatu misalkan tiba-tiba pecah air ketuban dan harus dibawa ke rumah sakit, ya akan disediakan semua fasilitas yang ada di sini. Mengingat Mas Anang di sini kan juga wakil rakyat dulunya, dan kalau saya lihat ini kayaknya kalau Mas Anang dan Bunda Ashanti kayaknya akan lebih pilih ini dilakukan di Indonesia. Dan coba kita lihat akan ada apa lagi. Belum kalau ternyata TV-TV di Indonesia pengen meliput tuh kehadiran dari dua orang yang luar biasa ini tadi. Secara kemarin pernikahan di Gelora itu nggak jadi, akankah nanti lahirannya terus perayaannya bisa di sana? Ini satu pertanyaan yang ya kalau menurut saya sih TV ini pasti akan tertarik untuk meliput acara kelahiran si Jabang Baby ini tadi. Belum nanti disusul kelahirannya bayinya Lesti dan Rizky Bilar. Belum lagi nanti kalau Ria Ricis mengandung, mungkin tahun depan juga akan melahirkan, dan bayi-bayi luar biasa yang lainnya yang kalau menurut saya dengan banyaknya pengikut di Indonesia kayaknya ini akan lebih banyak orang mendoakan ini terjadi di Indonesia. Terus tuh kesibukannya Atta Halilintar juga. Dia punya kesebelasan bola, bisnis-bisnis kuliner dan juga fashion yang ada di mana-mana. Dan kalau menurut saya kalau harus pergi, nggak mungkin dong cuma seminggu, 2 minggu, minimal 1 bulan. Ini kayaknya nggak mungkin kalau ini dilakukan di luar negeri. Tapi apa mungkin Aurel ini dititipin, ini anak pertama, mereka juga baru anget-angetnya menikah, kayaknya juga enggak. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya kecil kemungkinannya. Tapi kalau saya sendiri harapannya sini terjadinya ya di Turki, agar ya keren aja gitu loh mereka melakukan di sana, dan saya juga pengen nonton kontennya akan seperti apa. Yang terakhir yang ingin saya lihat di sini adalah sepertinya nanti baby ini akan lahir sebelum due date-nya, sebelum tanggal yang diprediksikan. Ini kalau dilihat dari kesehatannya Aurel juga tubuhnya yang sudah mulai membesar ini tadi dengan satu kandungan bayi yang ada di dalamnya ini tadi. Kalau menurut saya sih dari kartu ini sepertinya rezeki itu akan hadir lebih awal, dan bayi ini akan hadir bukan prematur ya, tapi maksudnya tanggal berapa itu kayaknya lebih awal daripada tanggal yang ditentukan. Dan artinya ini adalah satu hal yang baik, artinya segala sesuatu yang baik terjadi lebih cepat akan lebih baik. Dan ada baiknya kita semua mendoakan semoga Aurel dan juga ibu-ibu yang sedang mengandung di luar sana diberikan kesehatan untuk melahirkan bayinya di tahun 2022 dan membawa berkah dan kebahagiaan setelah 2 tahun kemarin kita dirundung duga dengan hadirnya COVID-19 dengan berbagai varian yang masih ada sampai sekarang. Terima kasih untuk kalian yang masih menonton konten ini, silahkan subscribe. Yang belum subscribe tapi yang mau dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini, saya akan bacakan khusus untuk kalian. Saya nggak cuma hanya baca artis. Dan salam untuk keluarga kalian, ingat pandemi masih ada, berliburlah dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa karantina saat kalian tiba di Indonesia lagi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.